Semuanya, perkenalkan nama saya Marintan Laurencia Pasaribu dari program studi Teknologi Pendidikan semester 3 dengan NIM 201102107. Pada video kali ini kita akan membahas tentang prinsip memori dalam desain pesan pembelajaran. Apa itu prinsip memori? Prinsip memori atau ingatan menjadi perhatian penting dalam desain pesan. Hal ini berkaitan dengan karakteristik pesan yang dapat diterima secara visual dan audio. Berkaitan dengan prinsip memori, penting disimak pernyataan dari Silberman tentang kredo pembelajaran aktif, yaitu yang pertama, apa yang aku dengar, aku lupa. Yang kedua, apa yang aku dengar dan lihat, aku mengingatnya sedikit. Yang ketiga, apa yang aku dengar, lihat, dan tanyakan atau diskusikan dengan orang lain, aku paham. Yang keempat, apa yang aku dengar, lihat, diskusikan, dan lakukan memberiku pengetahuan dan keterampilan. Yang kelima, apa yang aku ajarkan kepada orang lain, aku menguasainya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam prinsip memori. Yang pertama, melibatkan dua modalitas lebih baik daripada satu modalitas. Pesan yang disajikan tidak hanya bisa dilihat oleh indera penglihatan, tetapi juga didengar oleh indera pendengaran. Teks tercetak dan gambar merupakan media visual, sedangkan ucapan, suara, musik merupakan media audio. Yang kedua, belajar akan lebih banyak terjadi di mana informasi yang diterima menggunakan dua modalitas. Penggunaan dua modalitas tidak hanya berupa penglihatan dan pendengaran, dapat juga berupa penglihatan dan sentuhan atau gerak. Penggunaan lebih dari satu modalitas juga sebagai upaya mengakomodasi gaya belajar pembelajar. Yang ketiga, pesan konkret lebih mudah diasosiasikan dan diingat. Dalam mendesain pesan teks maupun gambar, harus mempertimbangkan tingkat perkembangan pembaca. Gambar memudahkan mengingat, sedangkan teks agar tidak salah persepsi. Selain gambar, kata-kata konkret lebih mudah diingat daripada kata-kata abstrak. Yang berikutnya, yang keempat, untuk pembelajar pemula dimulai dengan menyajikan pesan-pesan konkret. Untuk pemula disarankan menggunakan pesan dalam bentuk contoh-contoh, ilustrasi, analogi, model, dan diagram. Selain itu, pemilihan kata juga merupakan hal yang penting diperhatikan. Yang kelima, keterampilan psikomotor dan belajar hafalan lebih mudah diingat melalui praktik daripada penjelasan verbal. Penjelasan konsep, khususnya secara lisan, cenderung mudah dilupakan. Pesan lisan dan disertai visual kadang hanya sedikit bisa diingat. Aktivitas-aktivitas nyata atau praktik ternyata sangat besar pengaruhnya terhadap pembelajar dalam mengingat konsep maupun prosedur yang rumit. Yang keenam, materi baru memerlukan waktu dan pengulangan. Pengulangan dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman dan daya ingat terhadap suatu konsep. Penggunaan prinsip ini mesti berhati-hati agar tidak terkesan monoton. Yang ketujuh, transfer pengetahuan dalam situasi nyata meningkatkan daya ingat. Pembelajar disediakan kesempatan yang luas untuk memanfaatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang telah dikuasai dalam situasi yang berbeda. Pengetahuan yang telah dipahami perlu diterapkan dalam situasi nyata agar lebih tahan lama tersimpan di memori. Baiklah, yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Jika ada kekurangan dalam informasi yang saya sampaikan dan ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.